4 kategori guru yang gagal menerima tunjangan sertifikasi di tahun 2022. Setidaknya ada 4 kategori guru yang dimungkinkan gagal menerima tunjangan sertifikasi di tahun 2022 ini. Dalam hal ini, yang dimaksud bukan diartikan sebagai ditolak secara permanen, namun masih dimungkinkan untuk melakukan perbaikan. Terkait dengan tunjangan sertifikasi guru ini, sebelumnya telah diatur dalam aturan terbaru dari Kemendikbud. Aturan tersebut adalah Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru ASN di daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Berikut 4 kategori guru yang kemungkinan akan gagal menerima tunjangan sertifikasi di tahun 2022 ini. Guru yang memiliki status NUPTK tidak valid. Nomor induk pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK merupakan nomor induk bagi seorang guru atau tenaga kependidikan atau GTK. NUPTK yang dimiliki seorang GTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian, dan atau terjadi perubahan data lainnya. Nomor unik ini wajib dimiliki oleh seorang GTK karena seringkali dipergunakan sebagai syarat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Program-program yang mengikutsertakan NUPTK sebagai suatu syarat wajib adalah honor dana BOS, program PPG termasuk syarat wajib pencairan TPG. Dalam hal NUPTK tidak valid, ini jangan dipandang enteng meskipun ada guru yang selama ini merasa sudah memiliki NUPTK. NUPTK ini perlu dicek validasinya, apakah memang sudah valid atau belum. Untuk memastikan valid atau tidaknya NUPTK, guru bisa mengeceknya di info GTK. Kalau tidak valid, akan ada tanda silang merah yang kemudian tertulis keterangan NUPTK tidak valid. Guru yang tidak memenuhi beban kerja 24 jam. Pengurangan jam mengajar umumnya terjadi karena pada struktur kurikulum merdeka yang lebih banyak mengalihkan pada pembelajaran berbasis project atau project based learning dan mengurangi jam pelajaran pada mata pelajaran. Beban kerja 24 jam ini diakumulasi selama 1 minggu atau per pekan. Mayoritas guru memiliki kendala terkait dengan kesulitan dalam memenuhi beban kerja 24 jam per pekan. Terkait dengan hal ini, guru dapat mengeceknya di info GTK. Jika memang beban kerja atau beban mengajarnya tidak memenuhi, maka akan silang merah. Bagi guru yang baru lulus PPG tahun 2021, keterangannya adalah masih dalam proses perhitungan atau perbaikan data. Jadi tinggal menunggu saja. Namun, untuk guru-guru yang sudah lama sertifikasi tapi belum memenuhi beban kerja 24 jam, itu bisa dimaksimalkan tugas tambahan. Misalnya, wakil kepala sekolah itu 12 jam, kepala perpustakaan, kemudian kepala laboratorium. Guru yang penilaian kinerjanya tidak baik. Guru yang memiliki penilaian kinerja tidak baik ini menjadi persyaratan wajib untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru di tahun 2020 karena salah satu syarat wajib pencairan tunjangan sertifikasi guru di tahun ini adalah memiliki penilaian kinerja minimal baik. Dalam hal ini, kita bisa merujuk pada petunjuk teknis pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan tahun 2022. Rujukan yang dimaksud adalah Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022. Dijelaskan pada pasal 4 poin G memiliki keterangan bahwa guru yang mendapat tunjangan sertifikasi adalah memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Terkait dengan hal ini, guru perlu memperhatikan terkait PKG-nya, karena di tahun-tahun sebelumnya syarat ini tidak ada. Jumlah siswa tidak memenuhi syarat. Guru yang memiliki jumlah siswa dalam satu rombel tidak memenuhi syarat ini jika ternyata banyak menjadi kendala bagi kalangan guru. Tentunya hal ini memungkinkan guru tidak dapat atau gagal menerima tunjangan sertifikasi di tahun 2022. Kita simulasikan, misalnya guru bahasa Inggris, untuk saat ini satu rombel itu sama dengan 4 JP. Untuk satu kelas atau satu rombel, jika guru ini misalnya menghandle 6 kelas, maka 6 kali 4 sama dengan 24 JP.
dan itu memenuhi syarat 24 jam. Namun, ternyata dari 6 kelas ini, ada kelas atau satu rombel yang jumlah siswanya itu tidak memenuhi rasio syarat satu rombel. Maka ini tidak akan dihitung satu rombel, sehingga secara otomatis akan berkurang 4 jam. Yang tadinya 24 menjadi 20 jam. Dengan begitu, tentunya berdampak pada pencairan tunjangan sertifikasi yang gagal diterima oleh guru tersebut. Keempat faktor ini bisa diantisipasi sejak dini oleh guru-guru yang di tahun ini akan menerima tunjangan sertifikasi di triwulan 1. Guru bisa kembali melakukan cross-check di info GTK-nya dan pastikan tidak ada yang silang. Apabila ada salah satu yang tidak memenuhi, segera perbaiki, karena ini masih dimungkinkan untuk diperbaiki. Demikian informasi 4 kategori guru yang gagal menerima tunjangan sertifikasi di tahun 2022.